Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di YouTube channel aku, Yuyun Rahmawati. Oh iya, gimana? Udah pada makan? Apa kabar semuanya? Sehat kan? Iya, karena kalian itu perlu makan, karena pura-pura bahagia itu butuh tenaga. Jadi jangan pada lupa makan. Oke? Oke? Jadi di sini aku mau sharing tentang pengalaman aku seputar penyakit aku yang udah aku derita selama kurang lebih 2 tahunan ini. Jadi sesuai dengan judul ITP. Apa sih itu ITP? Terus sebenarnya ITP itu adalah singkatan dari Idiopathic Thrombocytopenic Purpura. Nah, itu tuh apa gitu kan? Penyakit apa sih? Terus emang gejalanya kayak mana? Apa yang dirasa di badan? Terus penyembuhannya kayak mana? Penyebabnya juga kayak mana? Nah, di sini aku mau ngebahas dan sharing ke teman-teman yang mungkin kalian itu masih belum paham dan masih baru ya didengar di kuping kalian itu apa sih ITP itu ya. Jadi sebenarnya ITP itu tuh penyakit autoimun di mana dia itu menyerang trombosit kita. Dimana sih sebenarnya imun kita namanya autoimun. Jadi imun kita itu menyerang diri kita sendiri. Jadi dia tuh di sini malah menyerang si trombosit kita, bukannya menyerang si virus, bakteri, kuman, itu enggak. Jadi dia malah menyerangnya trombosit kita. Jadi salah sinyal gitu ya. Makalah jadinya di sini kan trombositopenic. Jadi dia adanya kekurangan trombosit di dalam tubuh. Terus ini nih yang perlu kalian tahu gejalanya itu apa, karena di sini kan trombosit turun gitu kan. Apakah sama kayak DBD demam berdarah itu juga kan trombosit turun? Apa sama sih kayak DBD? Kan sama-sama turun tuh Kak trombositnya. Jadi kalau misalkan disuruh milih antara dua pilihan DBD atau trombosit, sebenarnya aku sih lebih ke DBD aja. Tapi ya mudah-mudahan sehat lah ya, jangan milih dua-duanya, jadi udah sehat aja gitu kan. Kok beda? Iya sebenarnya beda. Jadi sempet waktu dirawat itu aku sempat tanya ke dokternya, dok emang bedanya apa sama si DBD, kan sama-sama turun trombositnya, ada trombositnya kurang gitu. Nah jadi sebenarnya kalau DBD itu kan dia trombosit turun juga. Kata dokter yang waktu itu menangani aku, kalau si DBD itu kita bisa berobat ke dokter itu sembuh total, sedangkan si ITP ini enggak. Kok bisa sih Kak sembuh total terus ITP nggak bisa? Iya, jadi sebenarnya kalau misalkan DBD nih ya, emang si DBD ini angka kematian juga cukup banyak ya. Jadi sebenarnya itu tergantung kitanya. Kalau misalkan si DBD ini, dia itu kita kasih obat tuh sama dokter, terus alhamdulillah sembuh atau trombositnya naik gitu. Ya udah, cuma hari itu doang aja. Jadi dia udah naik trombositnya, udah naik lagi terus normal biasa gitu. Bisa beraktivitas biasa kalau udah sembuh. Sedangkan ITP, nah ini yang perlu digarisbawahi. Jadi ITP itu dia aku searching di internet juga kan. Dia nggak bisa 100% sembuh. Nggak bisa 100% sembuh ini maksudnya dia bisa kumat lagi gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang sembuh, tapi itu kebanyakan rata-rata anak di bawah umur 2 tahun itu yang bisa sembuh gitu kan. Lah terus gimana dong Kak kalau trombositnya turun terus? Nah tunggu nih, ini masih ada kelanjutannya. Jadi misalkan kalau misal kita kena ITP, jadi aku ya kena ITP itu tuh sebenarnya 2 tahun lalu nih, aku mau curhat dulu deh ya. Aku mau curhat. Jadi waktu itu tuh gejala yang aku alamin itu pertama itu sering kalau sikat gigi itu, setelah sikat gigi tuh suka ada gumpalan darah, tapi nggak banyak, paling cuma sedikit gitu, tapi kelihatan darah bekunya gitu kan. Itu waktu sikat gigi, tiap sikat gigi waktu itu. Terus ada lebam kayak memar gitu di tubuh. Waktu itu memar aku tuh di kaki, di bawah lutut itu ya, di situ memar. Terus tuh ya kalau misalkan kulit kita ini kalau misalkan digaruk-garuk kayak gini, itu tuh jadi bintik-bintik merah, bukan bintik-bintik merah kayak orang kita habis dikerikin atau dikerikin, apa sih bahasa Indonesianya, pokoknya itulah ya, dikerikin itu kan jadi merah-merah gitu kan.
kayak gitu. Itu tandanya pembuluh darah kita pecah. Jadi walaupun aku kegores atau gatel apa gitu, jadi langsung merah gitu, ke garis gitu. Jadi kayak kita nulis di kulit juga tuh bisa gitu kan. Awalnya tuh waktu itu belum ngecun kan, masih belum paham, ya udahlah ya, mungkin alergi atau apa gitu kan, atau emang umum. Selanjutnya itu di menstruasi, karena si ITP ini adalah penyakit darah ya. Jadi waktu menstruasi aku itu banyak banget, bukan pada umumnya, karena darah kotor yang keluar itu cair tuh, cair kayak air. Jadi saking aku capek bolak-balik ganti pembalut, karena ya minimal 1 jam itu udah bisa 3 kali ganti pembalut. Jadi makanya itu aku udah capek bolak-balik kan, kamar mandi bolak-balik ganti. Akhirnya aku putuskan untuk pakai pampers guys. Aku pakai pampers dewasa itu kan, karena aku udah capek. Terus lemes juga karena mungkin darahnya kurang, terlalu keluar terus. Tapi kalau misalkan siklus menstruasinya itu masih normal, jadi cuma jarak 1 minggu. Tapi dalam 1 minggu itu, waktu fase di deres-deresnya, biasanya orang perempuan tahu ya, di fase deres-deresnya itu banyak banget darah yang keluar kan. Barulah di situ aku takut, kenapa sih kok bisa gitu kan. Akhirnya aku coba cek ke dokter deket-deket rumah sini lah kan. Terus kata beliau nggak apa-apa gitu kan, ya dikasihlah obat Sangobion waktu itu kan, obat biar apa namanya, mengganti istilahnya darah yang keluar banyak itu, biar aku nggak kekurangan mungkin kan. Kasihlah obat Sangobion waktu itu, sama obat vitamin apa itu aku lupa kan ya. Udah dari situ, karena aku penasaran waktu itu, jadi aku coba searching gitu kan di internet, aku cari, dan pas itu sesuai banget sama kondisi aku saat ini. Aku udah searching, akhirnya aku minta tolong sama ibu aku ya, mah ayo coba kita itu periksa. Waktu itu di puskes kan yang deket dulu, karena ya udah coba di puskes dulu gitu kan, pengen tanya gitu kan. Karena setelah berobat dari dokter aku tuh dikasih vitamin, dikasih ini itu, udah selesai kan halangannya. Cuman dari situ tuh masih tetap aja lebam itu masih, terus digaruk itu masih berbekas kayak orang kerikan itu. Akhirnya cobalah ke puskes deket sini, dan ternyata dari puskes itu mereka nggak percaya kalau misalkan aku sakit, karena aku ya sehat bugar gitu kan. Jadi waktu itu, waktu di lab pertama kali itu di puskes deket daerah aku, dicek itu trombositnya cuma 54.000. Dari trombosit 54.000 itu akhirnya aku dirujuk kan sama puskes itu, dirujuk ke rumah sakit untuk dicek lebih lanjut kan. Udah dari situ besok ya, karena aku lari, jalan itu masih biasa, masih normal, masih kuat gitu istilahnya. Pas lagi ke sana itu udah ketemu dokternya, hasilnya udah keluar. Betapa kagetnya aku, terkejut ya, terkejut. Enggak. Emang beneran kaget, shock. Ya udahlah, gimana gitu kan ya. Itu trombosit aku di angka 2000 guys, sedangkan normalnya trombosit orang normal itu di angka 150.000, dan aku cuma 2000. Perbandingannya jauh banget kan itu. Oke lah, dari situ si dokter nyaranin aku buat nggak boleh kemana-mana, ini harus diopnam, jadi harus dirawat. Ini udah istilahnya bahaya gitu loh. Emang di badan kita nggak kerasa apa-apa, kita masih segar bugar gitu, masih kayak orang sehat, tapi di dalam kita nggak tahu, istilahnya kita jatuh bruk gitu kan, atau kepleset, itu bahaya karena pembuluh darah kita gampang pecah. Disitulah baru kataku, nggak nyangka, karena ya emang sehat-sehat aja kelihatannya kayak orang sehat gitu kan. Akhirnya udahlah, di situ aku dirawat kurang lebih selama 12 hari ya di rumah sakit itu. Awalnya aku sempat sedih karena aku waktu itu masih goblok-gobloknya ya, jadi aku belum paham. Udah itu waktu awal masuk itu, karena 2000 trombositnya, jadi kan harus ditransfusi darah. Nah, bukan transfusi darah, tambah trombosit kali ya, karena trombositnya turun. Itu kalau nggak salah 5 kantongan ya, jadi tambah 5 kantongan. Awalnya itu dimasukin aku kira darah merah gitu, enggak, ternyata ya Allah bodohnya aku, disitu aku ngira darah merah, ternyata bukan kan. Trombosit udah ditransfusiin ke tubuh aku, udah naik kan dari 2000 itu jadi 16.000. Tapi setelah itu belum ada sehari dong, itu pagi kan, terus sorenya lagi dicek lagi, karena pagi sama sore kan pasti dicek lab darah terus kan.
pasti sorenya turun lagi dong jadi ke angka 4.000, terus lagi ditransfusi lagi terus pokoknya sampai 3 kali apa 2 kali kalau nggak salah. Itu tetap aja naik waktu diisi, tapi turun lagi trombositnya, jatuh lagi kalau kita nggak ngisi. Jadi belum ada waktu, itu cepet banget gitu turunnya kan. Terus mungkin dokter udah memutuskan gitu kan, dia kayak ini udah obat terakhir gitu, apakah obat ini berjalan di tubuh aku gitu kan. Itu mungkin dosisnya udah ditinggiin karena efek dari obat itu tuh jantung aku jadi deg-degan gitu, berdebar-debar kedengeran sampai kuping gitu, sampai aku nggak bisa tidur waktu itu. Nah jadi obatnya itu bereaksi di tubuh aku, naik emang naiknya juga nggak langsung drastis tinggi gitu kan, cuman dia bertahap tapi ya alhamdulillah gitu kan. Dari situ juga si dokter itu mencoba untuk menuruni dosisnya itu kan, karena kalau misalkan dari dosis tinggi terus tiba-tiba kita tetap berhenti gitu, itu nggak boleh katanya, karena takutnya malah kitanya itu jadi balik lagi, jadi turun lagi trombosit. Jadi si dokter perlahan buat nurunin si dosisnya itu. Dari situ selesai alhamdulillah. Dan satu cerita dimana tiap kawan-kawan atau saudara atau tetangga yang datang jenguk gitu pada aneh, kok bisa sih orang sakit tapi kayak orang normal malah gemukan waktu itu ya. Jadi waktu itu ceritanya kok bisa sih gitu kan, orang sakit tapi kelihatan sehat, karena malah waktu itu gemuk badan aku kan, mungkin karena obat infus iya, terus efek obatnya juga iya, karena si dokternya pernah bilang gimana berat badannya, kayaknya aduh dok kayaknya naik dok. Alhamdulillah lepas obat kan normal. Oh iya buat kalian yang penasaran berapa kilo kak naiknya, karena kan waktu itu kalau nggak salah berat badan aku sekitar angka 50-an, 53 apa 50 berapa ya waktu itu kan. Itu masih ya dibilang kurus-kurus banget enggak ya, ya nggak gemuk lah istilahnya gitu kan. Itu bisa meloncat naik ke angka 66 kilo, bayangin 66 kilo dalam waktu 12 hari. Amazing banget. Jadi alhamdulillah dari situ selesai, kurang lebih 6 bulanan lah ya kalau nggak salah selesai. Jadi selama penurunan dosis itu per bulannya itu kan, jadi ke badan aku juga agak mengecil, agak menurun. Mungkin dosis turun jadi efek di badan aku juga jadi kecilan. Oke, jadi waktu udah kecilnya itu lanjutlah badan aku ke ya nggak sekecil dulu, tapi emang udah menyusut gitu kan ya, udah di angka kurang lebih 58 kilo waktu itu, 58 kilo. Emang nggak kecil-kecil banget sih ya, tapi ya udah menyusut gitu. Lanjut udah nggak minum obat tuh kata dokternya, alhamdulillah udah lepas obat, udah bisa lepas obat. Cuman nanti kalau misalkan ada gejala apa lagi atau sakit apa lagi itu bisa di kontrol lagi, ditanya lagi ke dokternya. Oke lah, baik. Dari situ aku udah nggak kontrol belas sama sekali, jadi udah nggak kontrol nggak. Ternyata di situ aku masih bisa kumat lagi, kambuh lagi. Terus aku searching kan, waktu itu tuh aku mau ada ujian untuk salah satu syarat aku biar bisa aku sidang untuk skripsi aku kan. Jadi tadinya aku males itu kan, karena udah belajar gitu di rumah kan supaya lulus gitu kan ujiannya, tapi tiba-tiba harus masuk rumah sakit. Itu ya sebenarnya nggak rela gitu kan, cuman ya gimana, namanya kesehatan itu nomor satu kan. Jadi H-2 atau bukan deket-deket itu kan, itu ujian. Jadi tadinya enggak lah, nanti aja habis ujian aja berobatnya, karena aku udah tahu ini bakalan turun kan, bakalan dirawat lagi kayak dulu, jadi nanti aja dulu. Oke lah, terus aku searching cari, terus aku tanya-tanya, ternyata ada di Facebook itu grupnya untuk grup yang kena penyakit ITP itu, di situ sering sharing. Itu aku tanya-tanya di situ, katanya coba kak minum pepaya itu, jadi airnya itu ditumbuk itu, terus airnya diambil sedikit gitu, kurang lebih 3 lembar atau berapa lembar daun pepaya itu ditumbuk biar keluar airnya. Jadi yang diminum cuma airnya doang, kalau nggak salah itu waktu itu cuma sesendok, kalau nggak salah sendok aja nggak penuh waktu itu karena pahit banget.
itu malah nggak cocok di lambung aku. Terus besoknya atau 2 hari kemudian gitu kan, besoknya gitu, pokoknya nggak lama dari situ aku cek lagi dong ke lab lagi kan, karena aku penasaran bener nggak sih dari obat-obat alami ini bisa menaikkan. Alhamdulillah di situ aku naik lagi trombositnya jadi ke angka 12.000 waktu itu. Aku angka 9.000 waktu itu. Jadi aku bersyukur banget, alhamdulillah, jadi aku nggak perlu dirawat dong gitu kan. Tapinya sayangnya setelah aku memutuskan untuk alamiah itu, aku coba pakai air daun pepaya. Malamnya nih aku nggak mau makan sama sekali guys, jadi aku tuh lemes, terus perut aku tuh kayak udah kenyang gitu, apa sih, kembung kali ya. Dan itu puncaknya di situ aku muntah malam-malam, dan karena aku lemes banget, nggak ada energi, muntah. Yang tadinya awalnya happy, ceria, biasa aja, seneng, trombosit naik gitu kan tanpa harus dirawat. Akhirnya malam itu juga dong langsung ke rumah sakit dirawat, karena mungkin orang tua juga was-was kan. Dirawat di situ, ternyata asam lambung aku naik karena minum si perasan daun pepaya itu, malah naik asam lambungnya. Trombosit naik tapi asam lambung juga naik, sama badai kan. Udahlah, akhirnya ya udahlah, aku ikhlas gitu kan. Ini kesehatan nomor 1, udah nggak apa-apa, aku dirawat aja gitu. Ujiannya kan bulan depan juga masih bisa gitu kan, masih bisa disusul. Udah di situ kurang lebih ada 9 harian kalau nggak salah itu dirawat di rumah sakit itu, sama ditransfusi darah lagi karena turunnya kan. Tapi ini nggak sebanyak dulu yang 2000, ini cuman waktu di lab itu kan 9.000, nggak terlalu, turunnya nggak terlalu jauh banget sama yang dulu. 9 hari itu selesai dan ini nggak kambuh lagi, karena ini alhamdulillah aku udah lepas obat lagi dari kemarin itu, lepas obat alhamdulillah. Tapi emang si badan aku jadi gemuk lagi, yang tadi udah turun, udah senang menyusut gitu kan, baju-baju udah ada yang muat lagi yang dulu, tapi malah gemuk lagi. Ya nggak apa-apa lah, yang penting sehat udah. Akhirnya aku kasih saran buat kalian untuk tetap semangat, tetap berdoa, jangan putus asa, dan makan makanan yang bergizi itu wajib, karena emang dari ITP itu nggak dianjurkan kita untuk nggak boleh makan ini, nggak ada pencegahan dalam hal makanan, tapi kita sendiri yang harus protect pokoknya kita harus sadar diri aja gitu kan, tentang ini kan diri kita, jadi kita yang bisa ngerasain kita harus apa yang perlu dimakan. Jangan lupa juga untuk olahraga yang teratur. Emang si ITP ini nih, dia nggak ketahuan kenapa gejala-gejalanya. Dan satu hal yang perlu aku kasih tahu ke kalian, kalau misalkan kalian flu atau batuk gitu kan, itu karena hal biasa. Ini cobalah diobatin langsung gitu kan ya, jangan ditunda-tunda. Biasanya kan kalau flu batuk ya udahlah, karena flu batuk mah biasa kan gitu, dibiarin. Enggak, jangan. Untuk yang ITP ini wajib banget kalian harus berobat langsung supaya si flu kita cepat sembuh dan imun kita itu nggak akan salah sinyal lagi. Takutnya karena flu dan batuk ini ITP kita bisa kambuh lagi gitu kan. Itu udah, pokoknya segitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya nanti kalian bisa tulis di kolom komentar, atau yang mau berbagi tentang pengalaman kalian juga bisa tulis di kolom komentar kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, juga di subscribe, di like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian biar aku jadi tambah semangat bikin videonya. Oke, makasih semuanya. See you, bye-bye.